Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan materi kerajinan bahan keras. Kelompok kami terdiri dari Alexa Maulina Azara, absen 5, Bima Fardan Mahargian, absen 11, Elisa Winnie Santoso, absen 14, Muhammad Iqbal Saiful Islam, absen 25, dan Putri Gunasari, absen 36. Kali ini saya akan menjelaskan kerajinan kayu. Kayu merupakan salah satu kerajinan bahan keras alam yang dapat digunakan untuk membuat berbagai kerajinan. Salah satu kerajinan yang sudah dikenal mancanegara yaitu ukir dan pahat, yang berasal dari Jepara, Bali, Cirebon, dan lain-lain. Terdapat juga macam-macam kayu untuk dijadikan kerajinan. Yang pertama, kayu jati. Kayu ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya, dikarenakan terkenal tahan rayap, memiliki pori-pori yang kecil, sehingga membuat finishing yang sangat lembut dan kuat. Kedua, kayu meranti. Kayu ini dapat dijumpai di Kalimantan dengan warna coklat kemerahan tanpa urat. Ketiga, kayu cendana. Kayu ini termasuk jenis kayu yang sulit dibudidayakan dan membutuhkan waktu lama untuk dipanen. Keempat, kayu mahoni. Kayu ini tumbuh di daerah tropis, lebih lunak dan mudah untuk diukir serta dibentuk. Yang kelima, kayu sonokeling. Dapat dijumpai di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, memiliki minyak kayu sehingga tahan dari serangan rayap dan jamur. Pemilihan bahan kerajinan kayu. Saat membuat produk kerajinan bahan dasar kayu, pemilihan kayu harus disesuaikan seperti kayu jati, mahoni, cendana, dan campuran seperti kulit, logam, dan lain-lain. Kayu yaitu pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan lain-lain. Berikut contoh produk kerajinan kayu. Kayu dapat dijadikan bangku taman, alat makan, serta ukiran. Kerajinan bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan luas di batangnya. Nama lain dari bambu adalah bulu, aur, dan eru. Bambu adalah tanaman dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia. Ciri-ciri tanaman bambu. Yang pertama, batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Yang kedua, memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Yang ketiga, memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Terkadang, dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Yang keempat, tekstur batangnya halus, meskipun tidak diamplas. Yang kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Sejak ratusan tahun yang lalu, orang Indonesia telah menggunakan bambu sebagai berbagai kebutuhan, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Kerajinan anyaman bambu banyak dijadikan untuk digunakan tikar, dinding rumah tradisional, dan lainnya. Produk seni kerajinan anyaman bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana, menggunakan gergaji dan catut bersungut bundar. Cara membuat kerajinan tampat kecil dari bambu. Alat-alat yang pertama celurit, yang kedua cutter. Bahan-bahannya yaitu bambu silinder ukuran panjang 3,5 meter dan berlingkar besar. Cara membuat. Yang pertama, ambil bambu lalu hilangkan bulunya. Bersihkan sampai bersih. Yang kedua, ambil bambu, potong panjang, dan teruskan sampai kulit bambu habis. Yang ketiga, ambil bambu lainnya dan potong panjang. Potong sampai habis. Jika kulit bambu habis, ganti dengan bambu yang lain. Yang keempat, anyam bilahan bambu yang tadi. Yang kelima, rapikan anyaman bambu. Yang keenam, potong daging bambu tadi. Potong agak tebal sekitar 0,5 sampai 0,75 cm sebanyak 2 kali. Yang ketujuh, potong juga daging bambu. Potong tipis, tidak terlalu lebar, dan harus panjang sebanyak 6 kali. Yang kedelapan, sisa daging bambu tadi digunakan sebagai lingkar tepi tampah. Lalu, tali dengan potongan daging bambu agar tidak lepas. Yang kesembilan, rapikan buatan tampah milikmu. Yang ke-10, tampah siap digunakan. Contoh kerajinan bambu ada di gambar sebagai berikut. Kerajinan rotan. Rotan adalah sekelompok palma dan puak yang hidup dengan memanjat atau merambat pada pohon.
Batang rotan biasanya langsing, padat, tidak berongga, dan memiliki diameter 2-3 cm dan banyak dilindungi oleh duri yang keras dan panjang. Fungsi rotan adalah sebagai bahan pembuat mebel, sebagai bahan dasar pembuatan cambuk, tongkat penyangga berjalan, dan senjata. Kehebatan rotan tidak hanya pada sifatnya saja, material ini juga tergolong sebagai bahan dasar yang cukup murah. Produk dari material ini mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga sangat mudah untuk diaplikasikan baik indoor maupun outdoor. Contoh kerajinan rotan ada pada gambar berikut. Alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan rotan adalah cat, rotan, gunting, kuas, dan cetakan. Kerajinan kaca. Kerajinan kaca adalah hal yang berhubungan dengan hasil karya dari keterampilan tangan yang berhubungan dengan dari bahan dasar kaca. Berikut adalah contoh kerajinan dari kaca. 1. Hiasan dari toples kaca. 2. Terarium. 3. Petanaman. 4. Vas bunga. 5. Lampu gantung. 6. Lampu tidur. Bahan-bahan dasar untuk membuat kerajinan dari kaca adalah 1. Kaca bekas. 2. Lem. 3. Pemotong kaca. Kerajinan logam. Logam adalah material yang biasanya keras, tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan thermal yang baik. Contoh kerajinan logam, uang keping, miniatur kendaraan tradisional, vas bunga, pisau dapur, kerajinan patung. Berikut ini merupakan contoh peralatan yang digunakan untuk pembuatan karya kerajinan ukir tekan. A. Mistar. B. Palu kayu berujung paku. C. 1 set alat ukir tekan. D. Gunting. Sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.